saya akan coba untuk memenuhi request dari teman-teman sekalian untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Open Knowledge Map. Nah, memang dari hasil diskusi kami, ternyata Open Knowledge Map ini masih butuh untuk bisa ada sebuah mekanisme atau metode yang mana Open Knowledge Map ini supaya bisa menjadi bagian dari literatur review, bagian dari kajian literatur review. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menggunakan atau menerapkan Open Knowledge Map dalam kajian literatur review. Oke, yang pertama, kita memang harus memastikan bahwa kita sudah mendapatkan hasil dari analisis Open Knowledge Map. Oke, saya akan ulang. Saya akan lakukan pengulangan terhadap kajian Open Knowledge Map ya, kajian untuk mencari. Ini sedikit mengulang. Jadi, ini adalah website dari Open Knowledge Map. Nah, sekarang yang pertama kita harus miliki memang hasil dari klaster itu tadi. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki tema atau kata kunci yang ingin kita cari. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa kata kunci ini sangat penting, jadi sangat menentukan hasil pencarian. Jadi, klaster-klaster yang lingkaran-lingkaran itu tadi sangat tergantung dengan kata kunci ini. Oleh karena itu, kita benar-benar harus jeli dan harus menguasai kata kunci tersebut. Kita pastikan kata kunci itu bisa mewakili apa yang nanti akan kita cari. Oke, kalau sudah ketemu, maka kalau saya biasanya melakukan refine. Refine itu artinya saya tidak akan mencari dari seluruh literatur yang terhubung dengan tema tersebut, tapi difilter dulu, difilter berdasarkan periode waktu, difilter berdasarkan yang paling relevan, kemudian juga difilter berdasarkan dokumennya dan kualitas dari dokumennya. Misalnya kalau untuk periode waktu, anggap saja posisi karena yang ingin saya cari adalah dengan tema pembelajaran daring berbasis COVID-19, maka itu harus difilter karena COVID-19 itu ada mulai 2020. Tentunya data-data atau jurnal-jurnal yang terhubung dengan COVID-19 itu pastinya ada di tahun 2020 ke depan gitu ya. Jadi ini difilter untuk custom range-nya, difilter custom range. Kalau tidak, maka dia akan all times gitu ya. Nah, kemudian di from dan to-nya juga ditentukan. From-nya berarti tahun awal itu 2020 dan to-nya berarti hari ini misalnya gitu. Setelah itu most relevant ini kita akan target kita cluster itu akan ditentukan berdasarkan yang paling relevan dengan tema. Berarti kita memilih yang atas atau yang paling terkini. Yang paling terkini ya pasti berhubungan dengan tema ini, maka dia akan pertimbangan cluster akan mengarah ke sana. Misalnya di sini saya pilih most relevant. Kemudian untuk dokumen type-nya ini ada banyak pilihan. Nah, misalnya kalau di select all berarti semua, jadi mulai dari audio, book part, conference object, dan seterusnya, ini akan terekam semua. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin jurnal saja, nah kita bisa memilih klik untuk jurnal saja, atau mungkin dengan lecturer, atau mungkin dengan manuskrip, dan seterusnya. Oke, ini saya pilih satu dokumen saja ya. Nah, setelah itu, kalau sudah selesai, maka kita bisa langsung klik go. Nah, ketika kita klik go, kita menunggu beberapa saat, nanti akan menghasilkan untuk klasternya, hasil dari klaster dalam Open Knowledge Map. Oke, hasil ini sudah saya pindahkan ke dalam PowerPoint. Oke, saya masuk ke PowerPoint ini ya. Oke, nah untuk di dalam hasil yang sudah kita hasilkan, hasil dari knowledge map yang sudah kita hasilkan ini, yang berdasarkan periode waktu dan pemfilteran sesuai dengan kategori tadi, selanjutnya kita harus membuat matriks. Nah, kalau yang tips trik dari kami menyarankan ada matriks. Nah, matriksnya bisa berbentuk seperti ini, teman-teman. Matriksnya bisa berbentuk tabel seperti ini. Nah,
tabelnya ini terdiri dari keyword. Nah, keywordnya apa? Jadi keywordnya sesuai dengan tema atau yang sudah kita tuliskan itu tadi. Kemudian cluster keyword. Nah, cluster keyword ini adalah berdasarkan hasil lingkaran atau lingkaran yang sudah dihasilkan, atau lingkaran ini mewakili cluster ya, lingkaran yang sudah dihasilkan dari pencarian open knowledge map tadi. Nah, lingkaran-lingkaran inilah yang dimaksud dengan cluster keyword yang saya maksud ini. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan tabel. Jadi ini adalah tabel dari matriks. Nah, tabel dari matriks ini gunanya untuk apa? Ini digunakan untuk melakukan list atau kita merekam hasil dari kajian pembacaan jurnal-jurnal yang berada dalam klaster-klaster tadi. Kemudian kita simpulkan hal-hal penting yang kita catat, hal-hal penting yang ada di jurnal tersebut. Tentunya di jurnal-jurnal ini, misalnya dalam klaster yang pertama ini, ada satu jurnal yang cocok, tapi yang lain ada yang tidak. Maka ini tidak harus kita masukkan semua. Jadi ya sekali lagi sesuai dengan kata kunci yang harus kita kuasai tadi, manakah dari jurnal-jurnal yang ada di dalam klaster ini yang relevan. Kalau yang relevan kita bisa rekam, kita bisa filter, masukkan di dalam tabel tersebut. Nah, setelah itu di dalam tabel tersebut poin-poin yang perlu kita catat, kalau yang selama ini saya lakukan pasti topik ya. Di dalam topik ini kita bisa tahu seperti apa sebenarnya tema yang dibahas dalam penelitian dalam jurnal tersebut. Kemudian ini bisa dilihat di abstrak ya, di abstrak atau di dalam introduction. Setelah itu metode, kalau ini pasti diperlukan ya metodenya. Metode yang digunakan dalam penyelesaian dalam penelitian di jurnal tersebut apa, kita perlu catat di sini. Setelah itu finding. Nah, finding ini hasil dari penelitian tersebut apa saja, ini kita perlu catat, ini hal yang sangat penting. Nah, jika diperlukan, kita juga boleh memberikan satu kolom lagi tentang variabel. Kalau misalnya diperlukan variabel ataupun parameter yang mungkin perlu dicatat di dalam jurnal dari jurnal tersebut, maka kita perlu masukkan dalam satu kolom tersendiri di sini. Ini intinya bebas sesuai dengan kebutuhan dari apa yang harus dicatat dalam penelitian teman-teman semua. Nah, yang terakhir yang harus ada menurut saya adalah future works. Kenapa harus ada? Karena di dalam future works itu akan kita bisa menyimpulkan mana yang belum selesai, mana PR-PR yang belum selesai di dalam penelitian tersebut, sehingga dari PR-PR tersebut kita bisa mendapatkan research gap di situ. Nah, untuk future works ini memang tidak semua jurnal itu secara eksplisit disampaikan, tapi juga ada yang secara implisit. Untuk itu kita memang harus berkolaborasi mendapatkan finding ini dan mendapatkan future works. Future works kita bisa menyimpulkan sendiri dan ataupun kita bisa mencatat melalui pernyataan yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, setelah metrik ini kita sudah membuat, jadi metrik ini kita buat dalam bentuk berkelompok sesuai dengan klaster tadi supaya memudahkan ya. Jadi ada klaster A, klaster nomor 1 jurnalnya ini, klaster nomor 2 jurnalnya ini. Nah, bisa jadi mereka beririsan gitu ya. Bisa jadi beririsan. Nah, itu juga menjadi hal penting yang bisa kita catat. Oke. Setelah kita menentukan matriks tadi, kita sudah mencatat semua jurnal yang terkait itu. Langkah selanjutnya, kita bisa menentukan research gap. Nah, menentukan research gap kita bisa dapatkan dari finding ini dan dari future works, terutama di future works. Future work kita analisis secara cermat sehingga nanti menghasilkan research gap. Research gap bisa beberapa poin, bisa 1 poin tergantung dari hasil pencarian tadi dan kecermatan kita dalam membaca itu tadi. Kemudian setelah mendapatkan research gap, kita bisa merumuskan rencana topik yang bisa diangkat. Nah, rencana topik yang bisa diangkat itu adalah berangkat dari research gap yang sudah kita temukan itu tadi. Nah, sehingga kalau sudah terumuskan semua, maksudnya kita sudah mendapatkan data-data tersebut, maka kita bisa merumuskan dalam narasi yang ada dalam literatur review, dalam kajian literatur review. Misalnya kalimatnya redaksinya seperti ini misalnya.
berdasarkan tinjauan literatur dalam Open Knowledge Map, dalam periode 2 tahun terakhir, kita sebutkan tahunnya, misalnya seperti ini, terdapat 12 klaster. Nah, 12 klaster tadi diambilkan dari lingkaran-lingkaran itu tadi. Terdapat 12 klaster penelitian yang membahas tema ini ya sudah kita temanya kan sesuai dengan yang kita cari di Open Knowledge Map tadi ya. Nah, maka antara lain klasternya ini gitu. Kenapa kita perlu mencatat klaster ini? Karena ini menjadi latar belakang. Latar belakang kita nanti mengklaim gap itu tadi. Jadi latar belakang klasternya itu ini, maka gapnya berasal dari mana? Nah, ini ada hubungannya. Kelas tersebut ada hubungannya dan ada hubungannya juga dengan matriks itu tadi. Jadi jurnal-jurnal yang kita sudah catat itu tadi. Kemudian setelah itu kita simpulkan dan berdasarkan matriks yang dijabarkan pada tabel X misalnya ya, tabelnya kita boleh menyampaikan atau kita boleh menuangkan di dalam literatur review tersebut akan lebih karena itu akan lebih menguatkan. Nah, misalnya dan berdasarkan matriks yang dijabarkan pada tabel X maka dapat dirumuskan research gap dari tema itu tadi ya, tema pembelajaran daring di masa COVID-19 adalah sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan sudah research gap-nya yang sudah kita dapatkan di sini ini tadi. Cuma ini tadi kan poin-poin, tapi di dalam penjelasan ini kita bisa menjelaskan secara narasi dan jangan lupa disertai dengan literatur. Oleh karena itu, jangan sampai tidak menggunakan manajemen citation ya, minimal kita menggunakan Mendeley atau Zotero. Nah, bebas lah teman-teman, yang penting memudahkan kita untuk bekerja gitu ya. Nah, kemudian maka setelah research gap sudah kita nyatakan, maka kita langsung simpulkan, maka topik penelitian kali ini mengambil tema tentang apa sesuai dengan hasil penelusuran research gap itu tadi. Oke teman-teman, kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk melanjutkan tentang Open Knowledge Map. Jika mungkin ada pertanyaan atau mungkin diskusi atau mungkin advance yang perlu kita diskusikan lagi tentang Open Knowledge Map, tidak menutup kemungkinan saya akan membuat video lagi yang terkait dengan Open Knowledge Map dan literatur review. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.